Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Munafiqun merupakan surah ke-63 dalam Al-Quran yang terdiri dari 11 ayat dan tergolong sebagai surah Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah setelah hijrah. Nama Al-Munafiqun memiliki arti orang-orang munafik, sebuah penamaan yang diambil dari kata yang muncul pada ayat pertama surah ini. Secara garis besar, surah ini hadir untuk mengupas tuntas hakikat, kebiasaan, ciri-ciri, serta bahaya dari sifat kemunafikan yang dapat merusak tatanan kehidupan umat beragama dari dalam. Sebab turunnya surah ini berkaitan erat dengan peristiwa ketika kelompok munafik di Madinah, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, menunjukkan kepura-puraan mereka dalam beriman demi mencari keuntungan pribadi. Mereka bersumpah palsu untuk melindungi diri, dan menyembunyikan rasa permusuhan serta tipu daya terhadap ajaran Islam dan Nabi Muhammad SAW. Melalui surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membongkar rahasia hati mereka agar umat Islam senantiasa waspada dan tidak mudah terpedaya oleh propaganda maupun ucapan manis mereka. Bagian awal surah ini menjelaskan ciri-ciri fisik dan karakter lahiriah orang munafik yang tampak mengagumkan dari luar, namun sebenarnya berhati kosong dan merusak dari dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa penampilan tubuh mereka kerap membuat orang terpesona dan tutur kata mereka sangat manis saat didengar. Akan tetapi, hakikat diri mereka disamakan seperti kayu yang tersandar tanpa landasan iman yang kokoh, serta senantiasa merasa ketakutan jika ada rahasia dan kebohongan mereka yang terbongkar. Surah ini juga memberikan peringatan keras bahwa orang-orang munafik senantiasa berusaha menghalangi orang lain untuk bersedekah dan berjuang di jalan agama. Mereka bersumpah atas nama agama demi menyelamatkan harta serta kedudukan duniawi mereka, padahal sejatinya mereka adalah musuh yang sangat nyata bagi kaum mukminin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Nabi Muhammad SAW agar senantiasa berhati-hati terhadap permusuhan terselubung dan konspirasi yang mereka bangun di tengah masyarakat. Selanjutnya, isi surah ini mengalihkan perhatian kepada seruan mendalam bagi orang-orang yang beriman agar tidak terlenai oleh kenikmatan serta kesibukan duniawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kaum beriman dari kelalaian yang disebabkan oleh harta benda dan anak-anak hingga melupakan pengingatan kepadanya. Barang siapa yang berpaling dan terlalaikan oleh urusan dunia, hingga meninggalkan kewajiban agama, maka mereka tergolong ke dalam kelompok orang-orang yang mengalami kerugian besar. Pada bagian akhir, surah Al-Munafiqun memberikan penekanan yang sangat kuat mengenai pentingnya membelanjakan sebagian rezeki yang telah dianugerahkan di jalan kebajikan sebelum penyesalan datang. Anjuran berinfak ini dimaksudkan agar seorang hamba tidak memohon penundaan ajal ketika tanda-tanda kematian telah tiba di depan mata. Penyesalan di akhirat atau di penghujung usia tidak akan membawa guna, karena waktu yang telah berlalu tidak dapat diputar kembali. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tegas, bahwa Dia tidak akan pernah menunda kematian seseorang, apabila ajalnya telah sampai pada waktu yang ditentukan. Segala bentuk amal perbuatan manusia, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, senantiasa berada dalam pengetahuan penuh dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini menegaskan kesadaran atas batas waktu kehidupan di dunia, agar setiap hamba senantiasa bersiap diri dengan kejujuran iman dan amal soleh. Al-Quran adalah samudra petunjuk yang senantiasa menerangi langkah-langkah orang yang mencari kebenaran, menenteramkan jiwa yang gelisah, dan membimbing hati menuju jalan keridhaan ilahi. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang tepat dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.